Baik, kita lanjutkan, yaitu alladzi jama'a amalan wa adadah yang sabu anna malahu akhladah. Nah, kemudian kala layun badanna fil hutomah. Camkan, ya, kala camkan bahwa dia itu yang demikian itu si lumajah ini orang yang berwatak materialis kemudian provokatif, ya, terhadap perintah infak ini, mereka itu akan dilemparkan kepada situasi yang disebut hutomah. Nah, hutomah itu apa? Kan sudah kemarin ya, secara arti kata hutomah artinya kehancuran. Ya, gampang, simple. Mereka akan dilempar kepada situasi kehancuran. Nah, apa yang dimaksud kehancuran di sini? Jadi ini peringatan dari Allah, ya. Hati-hati manusia akan mengalami, mereka akan menghadapi situasi kehancuran. Wama adrok kamal hutoma. Tahukah kamu perihal kehancuran itu? Kehancuran yang dimaksud kehancuran apa? Yaitu narullahil muqadah. Yaitu neraka Allah yang dinyalakan. Jadi kehancuran itu adalah ketika sanksi hukum Allah itu diaktifkan, dibangkitkan. Jadi narullah itu sudah menjadi istilah khusus, ya, sanksi hukum neraka dari Allah, ya. Ketika itu muqadah, ya, ketika sanksi hukum neraka dari Allah itu dibangkitkan atau dinyalakan atau artinya diaktifkan, karena sekarang itu belum nyala, belum aktif. Jadi Allah itu di dalam Al-Quran ada peringatan akan ada sanksi hukum. Andir kaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Peringatkan kepada kaum kamu, masyarakat kamu, sebelum kepada mereka itu dijatuhkan sanksi hukum yang pedih. Sanksi hukum yang pedih itu kepedihannya harus jelas bagi kita. Kepedihannya seperti apa? Nah, maka sanksi hukum itu disebut dengan narullah, eksistensi kehidupan akhirat bagi orang-orang yang tidak diterima oleh Allah, itu narullah. Dan itu ketika itu diaktifkan, nah maka disitulah hutomah, gitu. Hutomah itu artinya kehancuran, ya. Apa kehancuran fisiknya? Kehancuran di sini bukan kematian, karena akhirat itu adalah kebangkitan kembali. Jadi manusia yang hidup di dunia kemudian mati, kemudian dia akan dibangkitkan kembali, ya. Dibangkitkan kembali berarti hidup lagi, ya, muncul lagi pribadinya, dirinya. Tetapi di situ dia sudah menerima nasib situasi hutomah. Jadi hutomah itu adalah secara arti kata kehancuran. Kehancuran apa? Kehancuran eksistensi. Ketika di dunia dia merasa punya eksistensi, gitu kan, dengan hartanya. Dia bisa melakukan segala, dia bisa berbuat apapun. Dia punya kuasa, dia punya harga diri, dia punya kemuliaan, kehormatan, dia punya posisi tawar, dia punya ego, dia punya keinginan apapun bisa dia lakukan. Merasa keberadaannya ada pada materi. Materialis kalau dalam bahasa ininya, ya, inteleknya gitu. Hubud dunya kalau dalam bahasa agamanya. Nah, jadi itu. Karena dia yahsabu anna malahu akhladah. Pada saatnya nanti dia akan masuk kepada kehancuran itu, kehancuran eksistensinya. Yang asalnya dia menggantungkan eksistensi keberadaannya pada harta, pada faktor materi. Nanti materi itu akan dicabut. Nah, nanti betapa sakitnya, betapa pedihnya yang dimaksud begitu. Nah, itulah hutomah, ya. Nah, hutomah itu tadi hutomah itu kehancuran eksistensi. Artinya bukan mati,
dianya kepribadiannya tetap ada, tetapi tadi faktor-faktor ya, kekuasaannya, kehendaknya, apalagi kehormatannya sudah hancur begitu. Sudah tidak ada lagi, dia sudah bukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Nah, ini disinilah letak kepedihannya nanti. Kalau kita coba bandingkan dengan surat pendek yang lain, misalkan surat Al-Kautsar. Ini juga sudah dibahas ya, surat Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar fasolli lirobika wanhar inasani aka huwal abtar. Nah, jadi hutomah itu sebanding maknanya dengan abtar. Apa arti abtar? Masih ingat nggak? Abtar itu terputus. Ya sama, hutomah gitu itu. Jadi kehancuran eksistensi, sudah tidak punya apa-apa, maka itu sama dengan abtar. Jadi abtar itu inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan segalanya kepadamu. Jadi manusia kita ini sudah diberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu artinya segala hal. Jumlahnya sangat banyak. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka nikmat itu tidak akan terhitung jumlahnya. Nah, itu Al-Kautsar. Kita sudah dikasih Al-Kautsar oleh Allah. Sudah dikasih limpahan nikmat yang demikian tak terhingga. Sehingga kita bisa eksis dalam hidup ini, ya nggak? Kita bisa melakukan apapun, bisa menjadi apapun. Nah, itu. Maka sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah apa? Sebagai bentuk apa? Mulang tarima, cek Sunda namanya. Ke Allah apa? Allah hanya meminta fasoli lirobika wanhar. Maka sholatlah menghadap Tuhanmu. Sholat untuk membina kesadaran kepada Allah, dan wanhar, dan berkorbanlah. Nah, disinilah pada masalah berkorban itu dalam arti umum adalah berkontribusi melalui infak, sedekah itu. Jadi di mana ada sholat, di situ ada infak. Kan begitu, selalu berendeng gitu. Wanhar, jadi berkontribusilah. Maka inasani aka huwal abtar. Maka siapapun yang membenci kamu, Muhammad, benci Muhammad itu bukan benci pribadi, tapi membenci apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mereka benci kepada itu. Kalau kepada pribadi Nabi, orang Arab ketika itu secara pribadi tidak ada masalah. Muhammad bin Abdullah adalah Al-Amin, orang terpercaya. Dari mana mereka jadi benci kepada Nabi? Kebencian mereka ada pada ketika Nabi menyampaikan risalah. Nah, di situ jadi mereka tidak mau diajak untuk mengabdikan diri kepada Allah, beribadah, mengikuti ketentuan Allah. Di antaranya adalah itu tadi, ya. Anfiku mimma razaqakumullah. Berinfaklah dari apa yang Allah rezekikan. Nah, itu. Maka orang yang membenci dakwah seruan Nabi itu al-abtar. Mereka itu adalah golongan yang terputus. Terputus dari apa? Kembalikan aja ke ayat 1-nya. Terputus dari Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar apa tadi? Limpahan nikmat yang demikian banyaknya. Maka pada mereka yang tidak suka menerima pelajaran ini, mereka akan menjadi golongan yang terputus dari nikmat. Artinya di akhirat nanti akan terputus dari nikmat. Nah, itulah hutomah, bukan? Itu juga maksudnya. Itu ada korelasi gitu ya. Jadi kehancuran eksistensi, dia tidak akan mendapatkan limpahan nikmat lagi. Bayangkan yang dimaksud dengan abtar itu, dia hidup, ya. Tetap hidup tetapi tidak bisa menikmati hidup gitu ya. Itu jadi pengertian apa tadi? Abtar gitu ya. Abtar itu. Jadi putus dari nikmat Allah. Nah, kita
bawa lagi kepada wawasan yang lainnya supaya jelas apa itu hutomah. Jadi hutomah sama dengan abtar, terputus dari nikmat Allah. Dihidupkan lagi nanti tapi sudah tidak ada limpahan nikmat Allah. Ada hubungan juga nanti dengan surat, salah satu surat ya, surat Al-Waqiah ayat 44. Keadaan di akhirat nanti khususnya di Jahanam ya. Di Jahanam itu dikatakan la baridin wala karim. Apa artinya? La baridin wala karim. Jadi kehidupan di dalam sanksi hukum Allah itu, orang itu di sana situasinya la baridin wala karim. Baridin artinya dingin, apa? Sejuk, bukan dingin. Tidak ada kesejukan. Wala karim, karim apa? Mulia. Tidak ada kemuliaan. Nah, ini kita masih memperdalam hutomah sebenarnya. Nah, hutomah itu sama dengan la baridin wala karim. Tidak ada kesejukan, tidak ada kemuliaan. Kesejukan itu dari aspek apa? Dari aspek realitas alam. Ya enggak? Dari aspek realitas alam sudah tidak ada kesejukan. Karena kesejukan itu dibangun oleh, di alam ini adanya kesejukan itu. Kita mendapatkan cuaca yang sejuk, hidup di bumi ini. Karena ada siklus hujan, ada air. Air itu menumbuhkan tumbuhan, tanaman beraneka. Sehingga bumi ini menjadi tempat yang sejuk. Nah, nanti itu tidak ada kesejukan lagi. La baridin. Berarti apa? Tidak ada lagi sumber daya. Suplai air yang biasa Allah berikan melalui siklus hujan itu nggak ada lagi. Nah, itu dari aspek sisi alamiah, alam. Ya, sudah tidak ada lagi sumber daya, sudah tidak ada lagi air dan tumbuhan yang disuplai oleh Allah. Dari aspek sosial berarti wala karim. Karim itu apa? Mulia. Tidak ada kemuliaan. Jadi artinya apa? Orang itu sudah tidak punya kemuliaan. Kemuliaan itu kan sama dengan kehormatan, harga diri. Orang itu sudah nggak saling peduli. Kalau sekarang kita di dunia ini, dalam lingkungan masyarakat sosial kita masih dihargai nggak? Masih dipedulikan sama orang. Itu berarti masih ada karim. Tapi ada kemuliaan. Orang masih menghormati, orang masih menghargai. Gitu. Kalau kita lewat, punten, balik ke mana? Ya nggak? Nah, nanti itu sudah nggak ada lagi seperti itu. Nggak ada lagi kemuliaan. Nah, jadi dua aspek ini sudah tidak ada. Itu yang saya maksud. La baridin wala karim. Tidak ada kesejukan dan tidak ada kemuliaan. Jadi Al-Quran hanya di situ mengambil satu aspek saja. Harusnya kita bisa mengerti, memahami, menjabarkan. Ya. Jadi baik itu dari realitas alam dan realitas sosial, di neraka jahanam itu semua sudah hancur. Begitu, jadi sudah tidak ada lagi eksistensi manusia di hadapan Allah. Nah, itu jadi ya. Kemudian sebanding juga dengan makna dalam surat apa itu? La yamutu fiha wa la yahya. Jadi ini masih memperdalam apa itu hutomah. Hutomah itu sama. La yamutu fiha wa la yahya. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sungguh siapapun yang menghadap Allah nanti dalam keadaan mujrim, dalam keadaan mendurhakai Allah, ya, maka fa innalahu jahannama, maka dia akan mendapatkan kepastian keputusan jahanam. Jadi ketika kita nanti menghadap Allah, manusia nanti menghadap Allah, ya, tapi dalam
posisi dia sebagai orang yang durhaka kepada Allah. Apa durhaka kepada Allah? Tidak mengikuti, tidak mau mendengar peringatan Allah, tidak mau mengikuti pelajaran Allah. Padahal Allah dan Rasulnya dan para pemberi peringatan sudah manggil-manggil, sudah ngajak-ngajak, itu nggak mau. Nah itu mujriman, ya, mujriman. Maka fa innalahu jahannam, maka kepastiannya adalah jahanam. Di jahanam itu la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan dia tidak hidup. Nah, coba kita pahami apa yang dimaksud. La yamutu berarti tidak mati. Tidak mati itu artinya dia masih menunjukkan ciri-ciri hidup. Berarti nggak mati nih gitu. Berarti masih bernafas, masih bisa bergerak. Berarti itu nggak mati. Tapi dikatakan layah ya, tidak hidup. Artinya apa? Berarti tidak ada semangat hidup. Tidak ada tidak bisa menikmati hidup. Tidak ada semangat hidup. Gitu ya. Jadi artinya tidak ada lagi hal yang bisa dikejar. Hidup sih hidup, tapi mau mengejar apa? Coba bayangkan, apabila itu terjadi pada diri kita, kita hidup, tapi nggak ada sesuatu yang bisa dikejar. Nggak ada semangat. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Kejar apa? Nah, kira-kira itu kan gambaran la yamutu fiha walayah. Itulah hutomah. Jadi hutomah itu adalah situasi kehancuran eksistensi diri. Di mana kehancuran itu ada dua nanti di sana. Kehancuran dari aspek realitas alam dan kehancuran dari aspek realitas sosial. Realitas alam di mana Allah akan mencipta ulang alam akhirat. Jadi alam akhirat itu tidak jauh berbeda dengan realitas dunia sebenarnya, karena itu sifatnya perulangan. Ya, perulangan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami ciptakan awal penciptaan dunia ini, maka nu'iduhu, kami akan mengulanginya. Sehingga akhirat itu hakikatnya adalah penciptaan ulang. Namun nanti akan dibagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang ke satu di mana manusia kembali dibangkitkan, ya. Dan di situ, di tempat itu, manusia itu layamutu fiha walayahya, hutomah. Sudah hancur eksistensinya. Bukan berarti mati, bukan berarti dia mati enggak. Kalau mati enggak, lebih enak mati kan? Lebih baik mati sekalian karena enggak merasakan apapun, enggak ada problem. Ini hidup. Tetapi eksistensi dirinya sudah tidak ada, dia sudah bukan apa-apa. Nah, itulah kepedihan yang akan dirasakan gitu. Jadi apa tadi? Kehancurannya itu pada dua aspek. Sudah tidak ada, Allah sudah tidak memberikan suplai, sumber daya kehidupan lagi. Ya, dan Allah dan juga sudah secara realitas sosial itu sudah tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi kemuliaan, gitu ya. Tidak ada lagi harga diri. Jadi seperti apa nanti? Kebayangkan gitu. Hidup di satu tempat, lingkungan alamnya sudah demikian, lingkungan sosialnya pun sudah tidak saling menghargai. Kira-kira betapa betapa jahatnya nanti. Kira-kira begitu ya. Nggak kebayang. Nah itu sebagai bentuk peringatan Allah kepada manusia, ya. Agar apa? Agar mereka mau menggunakan nikmat yang telah Allah berikan itu dan harus mengikuti petunjuk bimbingan dari sang pemberi nikmat. Supaya nanti apa? Supaya nanti layak mendapatkan kesinambungan nikmat. Jadi kalau hutomah itu adalah kehancuran, maka nanti orang-orang yang diterima oleh Allah tidak akan mengalami hutomah, tidak akan mengalami kehancuran. Mereka akan dimuliakan, mereka akan ditempatkan pada tempat yang mulia yang disebut dengan Darussalam. Apa itu Darussalam? Darussalam itu dar itu artinya tempat tinggal, salam itu artinya keselamatan.
mengandung makna keselamatan itu damai sejahtera. Jadi Darussalam adalah tempat tinggal damai sejahtera. Kata damai sejahtera juga ada dua aspek. Aspek lingkungan alam dan aspek lingkungan sosial. Lingkungan alamnya maka dia menjamin kesejahteraan. Sejahtera itu berarti kembali Allah akan melimpahkan sumber daya hidup dengan berbagai penunjang. Ya enggak? Sedangkan kedamaian itu adalah aspek sosial. Di mana setiap pribadi, setiap individu yang hidup di situ adalah satu bentuk persaudaraan yang bersih. Ya, yang berjiwa bersih dari berbagai motif buruk, jahat. Jadi damai, benar-benar damai dalam arti yang sesungguhnya. Gitu. Damai itu benar-benar sesungguhnya karena damai itu ada, mereka itu hati mereka sudah benar-benar jernih, bersih dari berbagai watak, sifat-sifat buruk yang akan menimbulkan kerusakan. Begitu. Nah, maka benar-benar di situ Allah menjanjikan damai sejahtera eksistensi berikutnya bagi orang-orang yang bertakwa ya. Karena ini kita ngomongin tentang humajah-lumajah ya. Jadi bukan membicarakan tentang yang selain dari ini gitu ya. Nah, itu jadi tentang apa tadi hutomah barangkali ya. Jadi hutomah sama dengan abtar, sama dengan labaridin walakarim, sama dengan apa? La yamutu fiha walayahya. Silakan dijabarkan dengan itu semua gitu. Intinya adalah kehancuran eksistensi diri manusia.